KPU baru ke MK. Kalau Kompas melihat cerita ini, saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Baru kemarin, ya belum boleh. Tadi yang belakang. Ya, Mas Ganjar, saya lihat dari Kompas.com. dari media mana? Kompas.com. Saya lihat dari Kompas.com, Mas Ganjar ini dan Prof Mahfud, kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke MK. Nah, di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR. Nah, apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar, Prof Mahfud gitu? Dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih. Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu, dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Pak, Ya, tadi yang di sini tuh. Mas Ganjar, Pak Mahfud, terkait dengan pemberian nama dan Dari mana? Atau proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan usah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya, fatsun politik itu mesti kita lakukan. atas nama yang Mas Ganjar, saya Heres dari Utara, itu mau bertanya terkait hasil kapitalisasi suara kemarin dari KPU. Mas Ganjar kan mendapatkan suara sekitar 16,2% dan menghubungi suara Mas Ganjar seperti SDP, NTB, Jateng, Jatim, dan sekitarnya itu seperti digembosi gitu. Apakah sebenarnya Mas Ganjar juga merasakan hal demikian, dan apakah daerah-daerah itu akan menjadi bagian yang akan diajukan kepada MK sebagai salah satu bukti nyata bahwa suara Mas Ganjar itu emang digembosi? Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU, dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya sirik. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Dari angka-angka yang berproses, dari sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami. Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu. Dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjuk. Saya Fikri dari Bloomberg Technos. Saya mau nanya tentang statement yang pernah Pak Dodung bilang mengenai ada saksi-saksi yang terancam. Itu saksi-saksi terancam itu terancamnya seperti apa? Dan jika itu merupakan saksi kunci untuk nanti di MK, apakah itu nggak ada jaminan untuk saksi ini gitu Pak? Mana? Iya saksi. Saya jawab ya. Memang kita melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan, dan mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu keadaan
tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. Nah, apakah bentuk penekanan yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain? Ini tentu ya bisa saja terjadi. Tapi yang saya mau katakan bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak asasi dari saksi yang harus bersaksi. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran yang kita cari bersama.